siang ini di acara ngobrol pintar perihal Indonesia, saya diapit oleh dulu pernah menjadi pemuda, ya. Bahkan mungkin idola pemuda, ya. Teman-teman dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, dan kita akan acara ngobrol pintar perihal Indonesia. Kita akan membahas tentang 28 Oktober dalam sejarah emas Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Dan kita akan bertanya, diskusi sedikit dengan para aktivis Presidium ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, dan kita akan tanya dulu dengan koordinatornya, dengan Mbak Nunung. Apa kabar Mbak Nunung? Hai. Silakan dikenalkan dengan teman-teman ARM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan kami emak-emak nekat Selon, yaitu Aliansi Rakyat Menggugat. Saya Manulandari, sebelah kiri saya Dita. Assalamualaikum, saya Susiana. Oke, lanjut. Dan Esa. Oke. Jadi dengan Mak Selon, karena tema kita adalah Sumpah Pemuda, dan kita nggak boleh pungkiri mereka pernah muda, dan kayaknya sekarang juga tetap muda ya. Jiwanya. Harus jiwanya. Baik. Kita sudah punya anak muda ya. 28 Oktober 1928, negara kita pernah menorehkan sebuah sejarah tinta emas tentang Sumpah Pemuda, dan disinilah sebuah kebangkitan dari para pemuda di Indonesia. Namun sebelum kita lebih lanjut, kita akan bertanya, Mbak, ARM itu efektif bergerak sebagai mak Selon yang membawa aspirasi rakyat, dalam hal ini kaum ibu atau kaum mama, mulai kapan? Tanggal 24 Oktober 2021. Berarti artinya sudah berapa tahun? Sekarang masih ketemu Oktober juga ya? Iya. Jadi kita tiga tahun. 3 tahun. Ya. 3 tahun berapa hari yang lalu ya? Iya. Ya, luar biasa. Ya. Terus isu pertama yang disebutkan apa saat itu? Isu pertama itu kami membawa tagline Jokowi mundur. Jokowi mundur Ya. di 2021. 2021. Artinya saat itu Jokowi lagi naik mas-masnya. Oh iya, Masuk memang. Boro-Boro gitu ya. Boro-Boro sedang banyak pencitraan. Ya. Dan itu memasuki 5 tahun dua periode lah. Masuk periode kedua ya. Periode kedua Jokowi. Kenapa sih saat itu kok ngotot menyimpulkan Jokowi mundur di 2021? Oke, sebetulnya gini, kalau kita tarik mundur sih, kita tuh udah ibu-ibu ya. Kalau saya tanya masing-masing itu semuanya sama. Dari mulai periode pertama Jokowi, dimulai dari stunting, ya munculnya stunting. Jadi kan periodenya Jokowi ya, itu ibu-ibu tuh udah mulai gondok gitu ya. Resah ya. Kemudian masuk lagi ke kedua. Di mana COVID, kemudian ada janji-janji Jokowi yaitu memberikan lapangan kerja. Ya, baik, sahabat Rosius, kita akan kembali. Jadi penyebab bergeraknya ARM ini di 2021 adalah isu sentralnya adalah Jokowi mundur dan akibat dari keterpurukan ekonomi ya, yang menyerang langsung kepada rumah tangga. Dan karenanya mama yang merasakan langsung ya, efeknya. Ya. Oke, di 28 Oktober sebagai momen Hari Sumpah Pemuda, dalam torehan sejarah negara kita ada torehan emas di situ, tentang bagaimana bangkitnya para pemuda untuk melawan tirani, kezaliman dan sebagainya. Nah, menurut ARM, layakkah Sumpah Pemuda saat ini kembali dibangkitkan agar harga diri negara dan rakyat punya tumbuh marwahnya kembali harga diri? Menurut gimana menurut ARM? Perlu banget, perlu dan sangat perlu. Jadi mungkin bukan lagi Sumpah Pemuda kali, tapi sumpah dari semua rakyat Indonesia. Apa kira-kira yang menjadi isu sentral menariknya agar rakyat ini, semua lapisan lini, mahasiswa, rakyat, emak-emak, TNI, Polri gitu ya. Satu ya? Oke, satu. Selama 10 tahun ini kita semua merasakan bagaimana seorang
Jokowi dan kroninya memporak-porandakan sistem pemerintahan kita, sistem kemudian sistem dari ekonomi itu yang benar-benar sampai ke rakyat yang paling bawah, sampai ke perangkat hukumnya. ya sampai ke perangkat semua tajam jam tumpul ke atas, segala macam ketidakadilan. Dan juga jangan lupa ya PSN ya, jangan lupa PSN segala macam yang salah satunya Iya. PSN Pak, PSN Rempang, PSN PIK 2 Iya. yang menggunakan dana APBN yang begitu besar, tapi bukan untuk kesejahteraan rakyat. Boleh nggak dijabarkan PSN itu Pak? Barangkali. PSN itu proyek strategis nasional Oke. yang dibiayai oleh pemerintah, tetapi mereka mendirikan PSN itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi Jadi artinya PSN itu jadi kedok, kedok. Ya, Kedok. Sebagian besar jadi kedok Pak. tipu-tipu rakyat ya. Iya. Yang terutama itu di PIK 2, karena PIK 2 itu hampir semua nelayan, petani, semua tergusur secara tidak manusiawi. Dan tidak dapat penggantian. Bukan tidak ada penggantian, mereka membeli dengan harga yang sangat murah, sangat murah, sekitar 50.000, mereka bisa menjual dengan 35 juta, berarti ribuan kali lipat. Hanya untuk kepentingan rakyat Cina. Oke. Menurut ARM, apakah itu imbas dari Indonesia mendapatkan presiden seorang pedagang? Ingat, Jokowi adalah pedagang. Backgroundnya di pedagang. Menurut ARM, apakah itu ada kaitannya? Imbas dari Indonesia mendapat presiden seorang pedagang gitu. Pedagang kan biasanya rata-rata pengen dapat untung lebih ya. Ya, kalau saya bilang lebih daripada pengkhianatan terhadap bangsa Pak. Iya, bukan hanya pedagang. Karena kedaulatan terjual Pak. Iya. Salah satunya itu rakyat Rempang juga tersingkirkan, Iya. Papua juga akan tersingkirkan. Jangan lupa yang pasir, jangan pasir. Nah, kalau pasir itu pasir sebenarnya kan tidak boleh diekspor. Diekspor, kan? Dia bilang itu bukan pasir, tapi kan Sedimen. sedimen itu sama pasir lebih kurang sama Pak. Jadi harus digagalkan karena itu menghancurkan dan menginginkan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa. Saat itu Jokowi bilang sedimen. Iya, sedimen. Berarti hampir sama dengan mudik dengan pulang kampung ya. Ya, itu. Begitu ya. Ya. Jadi rakyat Jadi dibikin bingung negara ya. Singapura beli mereka tambah besar dalamannya, tapi kita mulai makin hancur, makin Iya. hilang. Iya. Jadi orang kita tergadaikan. Jadi sama aja kita tuh menjual negara. Itu Iya. ada menjual negara. Nah, begitu. Oke, ada tambahan dari sebelah kanan tadi? Ayo Mas. Oke, udah? Cukup? Iya. Cuma sedikit aja. Jadi kita kembali karena temanya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Saya cuma mengingatkan bahwa masalah di negara kita itu sangat kompleks. Saya sih berharap 28 Oktober tahun 2024 dengan seorang presiden baru, otomatis semua yang ada di 10 tahun ke belakang yang sudah harus diaudit dan kita semua harus mau mengawasi. Tapi artinya kita tetap ngawasi itu kita sudah dijalani ya. Kita sudah dijalani dengan presiden yang sudah lengser sekarang. Artinya jangan lupa bahwa itu harus diadili sampai masuk penjara. Oke, bagaimana dengan posisi pemerintahan yang saat ini pun masih ada bayang-bayang Jokowi di RI 2? Oke, itu kita terus pilih aja lah. Ya. Harus diawasi, harus mengawasi. Karena dari Pak Prabowo, kami percaya bahwa Pak Prabowo akan contohnya satu yang tentang korupsi. Dia akan berantas hapus seorang koruptor. Nah itu kita tunggu. Kita tunggu itu. Karena di 6 bulan seperti yang diprediksikan Pak Prabowo akan mengganti bila mana para menteri-menterinya tidak bekerja dengan sebenarnya dan tidak profesional. Tapi yang pastinya sih seperti ini ya. Satu hal yang kami himbau adalah Pak Prabowo itu jangan pernah melindungi orang yang sudah berbuat zolim terhadap rakyatnya selama 10 tahun ini. Itu aja. Maksudnya kalau ditanya ungkapan hati rakyat yang sekarang ini kepada Pak Prabowo hanya itu, Pak jangan lindungi Pak Jokowi karena tidak ada seseorang pun yang kebal hukum di negara ini. di negara ini. Baik,
sekarang sebagai penutup, ajakan dari ARM buat semua lapisan masyarakat, khususnya para Gen Z, milenial berpendidikan, para mahasiswa, terus TNI Polri yang masih tercerahkan akal dan pikirannya, lalu para purnawirawan dan emak-emak juga. Seperti apa himbauan di 28 Oktober 2024 ini? Saya berharap, kami emak-emak berharap bahwa selama 10 tahun ini kalau kita lihat semua sektor, semua elemen, hampir semua kena dampaknya. Dari Gen Z, anak-anak kita susah mencari pekerjaan. Ingat juga ancaman komunis, kemudian ancaman juga ekonomi dari luar. Terlalu mudah kemarin pemerintah Jokowi memberikan lampu hijau kepada Cina yang akhirnya memberikan dampak buruk kepada UMKM, ekonomi kecil. Coba sama-sama kita lihat di Tanah Abang, di Tamrin City, di mana lemah sekali ekonomi. Tapi coba kalau kita lihat ke Grand Indonesia, ke Solo, ke Ramai-Damon, itu ramai. Artinya apa? Memang jarak antara ekonomi yang atas dan yang bawah sangat sudah jauh sekali. Jadi saya menghimbau, ayo sama-sama kita samakan bahasa kita samakan frekuensi kita, yaitu Jokowi harus diadili dan dibui. Tidak akan pernah berhenti sampai Jokowi dan kroninya termasuk MBP juga ya, dan juga banyak lagi. Jangan lupa dana COVID ya, dana COVID yang benar-benar mematikan rakyat, tetapi kita lihat berapa puluh persen pejabat saat itu, menteri saat itu yang kekayaannya meningkat. Jadi jangan dilupakan, jangan kita sekarang cepat lupa, tapi ingat Jokowi adalah perusak negara kita. Kita hampir dibuat miskin, kita hampir dibuat bodoh dengan buzzer-buzzernya dan dipecah belah. Jadi ayo sama-sama kita samakan frekuensi. 28 Oktober ini kita jadikan tonggak untuk menyerang dan satu bahasa satu bahasa yaitu Jokowi harus diadili dan diadili. Baik, sahabat Arsius, Jokowi harus dibui dan diadili. Momen tepatnya adalah 28 Oktober. Jangan lupakan yang terakhir adalah bahwa para pelajar dengan timbulnya perpres yang baru diizinkan membawa alat kontrasepsi dan tender sudah menang. Ada tender yang sudah menang dan ini menjadi keresahan para mama, para ibu untuk khawatir bahwa akan terjadi. Betul, cabut pasal 28 tahun 2024 yang Jokowi turunkan itu menghancurkan moral bangsa dan generasi muda. Jadi itu sangat berbahaya untuk generasi seterusnya. Nah, dengan Hari Sumpah Pemuda, Indonesia harus bersatu, tumbuh rasa kebangsaan dan junjung tinggi rasa cinta tanah air. Indonesia. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Tebet, Jakarta Selatan. Harusnya akurat dan menyerahkan. Terima kasih. Oke, Jokowi harus dibui ya.